lembut, tegas, berwibawa. Pagi di London turun seperti lembaran kain tipis yang diselimuti embun. Cahaya matahari menembus kabut, memantulkan kilau pucat di atas gedung-gedung tinggi. Dari lantai 70, pemandangan kota tampak seperti lukisan hidup yang bergerak lambat. Namun bagi Almira, cahaya pagi itu tidak membawa ketenangan apapun. Ia berdiri di depan jendela besar penthouse, memegang kartu logam perak dari Ryan. Kata-kata di atasnya terus berputar di benaknya. Mulailah di tempat aku pertama kali melihatmu. Tempat itu, klinik kecil di Jogja. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang begitu sederhana bisa menyimpan rahasia yang cukup besar untuk membuat Ryan menghilang? Dan mengapa Ryan percaya bahwa hanya Almira yang bisa menemukannya? Almira memejamkan mata. Dadanya terasa berat. Ia tidak ingin kembali. Tidak ingin menginjak tanah yang penuh dengan kenangan pahit, terutama setelah ibunya pergi. Namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Suara pintu terbuka dari belakangnya membuat Almira menoleh. Nathan masuk dengan jas hitam rapi. Tidak ada senyum hari ini. Tatapannya tajam, fokus, seolah mode pengawal dalam dirinya telah aktif sepenuhnya. Pesawat sudah siap, katanya. Kita berangkat dalam 30 menit. Almira mengangguk. Elena? Dia menunggu di lobi pribadi. Dia ingin bicara dengan Anda sebelum berangkat. Almira menarik nafas dalam, lalu merapikan hijabnya yang ia pilih sendiri tadi pagi. Warna biru laut yang lembut. Warna yang Ryan selalu bilang cocok dengannya. Entah mengapa ia ingin mengenakan warna itu hari ini. Nathan mengantar Almira turun menggunakan lift pribadi. Ketika pintu lift terbuka, Elena sudah berdiri menunggu. Rambutnya disanggun rapi, setelan hitamnya tampak sempurna seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sorot matanya lebih lembut, atau mungkin lebih gelap. Almira, katanya sambil tersenyum halus, sebelum Anda pergi, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Almira mengangguk pelan. Baik. Elena memberi isyarat agar Almira duduk di sofa kecil dekat dinding kaca. Nathan berdiri di dekat mereka, tangan terlipat di depan, memperhatikan sekitar dengan kewaspadaan seorang prajurit. Perjalanan Anda ini, mulai Elena, bukan perjalanan biasa. Begitu Anda kembali ke Indonesia, Anda tidak lagi berada di wilayah terkontrol seperti London. Anda akan berada di negara yang lebih dekat dengan aktivitas orang-orang yang sedang mencari Ryan. Almira menggigit bibir. Apa mereka berbahaya? Elena menatapnya serius. Ya, sangat. Suasana ruangan menegang. Tapi saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, lanjut Elena dengan nada lebih lembut. Saya hanya ingin Anda sadar bahwa setiap langkah yang Anda ambil setelah ini harus dihitung dengan sangat matang. Almira menunduk. Kalau begitu, kenapa saya harus kembali? Kenapa bukan Anda atau Nathan? Elena tersenyum tipis. Karena Ryan percaya hanya Anda yang bisa memicu mekanisme petunjuk berikutnya. Mekanisme? Almira mengerutkan kening. Apa maksudnya? Elena tampak menahan jawaban. Anda akan mengerti ketika Anda sampai di sana. Nathan menambahkan, dan kami tidak bisa masuk terlalu dalam. Gerakan kami di Indonesia dibatasi. Banyak mata liar yang memantau. Elena mengangguk. Itu sebabnya Ryan membuat jalur khusus yang hanya bisa dilalui oleh orang yang tidak dicurigai. Anda. Kalimat itu menghantam hati Almira keras seperti batu besar. Jadi, saya digunakan sebagai kamuflase? Tanyanya suara retak. Elena terdiam sebentar. Tidak, jawabnya akhirnya. Anda dipilih sebagai seseorang yang tidak pernah mereka duga. Seseorang yang sepenuhnya tidak berbahaya. Tidak berbahaya, Almira mengulang. Getir. Justru itu, kata Elena. Itu kekuatan Anda. Nathan menatap Almira, nada suaranya lebih lembut hari ini. Anda bukan agen, Anda bukan anggota perusahaan, Anda bukan siapa-siapa bagi mereka. Itu justru membuat Anda menjadi seseorang yang tak bisa ditebak. Almira menarik nafas panjang. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau penghinaan terselubung, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia harus menemukan Ryan. Itu saja. Elena membuka tablet digital dan menunjukkan sebuah peta. Begitu Anda tiba di Yogyakarta, Anda akan pergi ke klinik kecil itu. Kami sudah mengirim seseorang terlebih dahulu untuk mengecek keamanan.
Tetapi Anda akan masuk sendirian. Mereka tidak boleh tahu Anda ditemani. Sendirian? Almira tampak terkejut. Bagaimana jika... Nathan memotong pelan. Saya akan berada tidak jauh dari lokasi. Jika ada bahaya, saya akan masuk. Percayalah. Ada sesuatu dalam suara Nathan yang membuat Almira sedikit lebih tenang. Sedikit saja. Elena menutup tablet itu dan berdiri. Ini bukan lagi tentang menemukan Ryan. Ini tentang memahami apa yang sebenarnya ia lindungi. Almira berdiri juga. Apa yang ia lindungi? Elena menatap Almira lama sekali, seolah mencari keberanian dalam dirinya untuk menjawab. Ada organisasi, ujar Elena, yang selama ini ingin merekrut Ryan atau menghancurkannya, dan mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Siapa mereka? Elena menggelengkan. Untuk saat ini, cukup tahu mereka terlatih. Mereka kaya, mereka sabar, dan mereka tidak menginginkan Anda hidup. Kata-kata itu membuat Almira merasa udara tiba-tiba hilang dari paru-parunya. Nathan melihat wajah Almira pucat dan segera menundukkan suara. Tenang, selama Anda bersama kami, Anda aman. Namun jaminan itu terasa rapuh, seperti payung tipis di tengah badai. Elena mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah benda kecil berwarna hitam. Ini, katanya menaruhnya di telapak tangan Almira, adalah alat pengaman pribadi. Jika Anda dalam bahaya, tekan tombol di sisi kanan. Kami akan langsung mendeteksi lokasi Anda. Almira menggenggam benda itu. Bisa dipercaya? Lebih dari apapun, jawab Elena. Nathan membuka pintu. Sudah saatnya. Elena menyentuh bahu Almira dengan lembut. Apapun yang terjadi di Jogja, jangan kembali tanpa membawa petunjuk itu. Ryan mengandalkan Anda. Almira mengangguk meskipun tubuhnya gemetar. Mereka berjalan keluar penthouse. Lift turun dengan sunyi. Ketika sampai di basement khusus, sebuah mobil hitam sudah menunggu, siap membawa mereka ke bandara pribadi. Perjalanan ke bandara berlangsung dalam ketegangan yang membungkam. Tidak ada yang bicara. Almira menatap London yang perlahan menjauh, seolah kota itu adalah pintu dari dunia baru yang baru saja ia masuki. Dan sekarang ia tinggalkan untuk memasuki pintu berikutnya. Ketika mobil berhenti di landasan, pesawat pribadi putih ramping itu sudah menyala, mesinnya mengaum halus. Nathan berjalan di samping Almira. Saat mereka naik tangga pesawat, Almira bertanya pelan, "Nathan, apa menurutmu saya bisa menemukan Ryan?" Nathan berhenti sejenak. Tatapannya tidak lunak, tapi juga tidak keras. Ada sesuatu yang tulus di sana, sesuatu yang tidak ia tunjukkan sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tahu satu hal. Apa? Ryan percaya pada Anda lebih daripada siapapun di dunia ini. Ia menatap lurus ke mata Almira. Itu saja sudah cukup untuk memulai. Almira mengangguk perlahan, lalu melangkah masuk ke pesawat. Pintu pesawat menutup, mesin mengaum lebih keras. Pesawat itu bergerak, meninggalkan London, menuju Jogja. Menuju tempat pertama kali hatinya bertemu seseorang yang kini menghilang entah kemana. Pesawat pribadi itu meluncur halus di atas langit gelap Samudra Hindia. Lampu kabin diredupkan, menyisakan nuansa hangat yang kontras dengan dinginnya udara malam di luar. Almira duduk di kursi kulit yang terlalu mewah untuknya, memandangi jendela kecil yang menampilkan hamparan hitam tanpa akhir. Ia menggenggam kartu logam perak itu dalam diam. Kata-kata Ryan seperti bergema dari ujung dunia. Mulailah di tempat aku pertama kali melihatmu. Kenapa tempat itu? Kenapa saat itu? Kenapa ia, perempuan biasa, menjadi inti dari rencana sebesar ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di dadanya seperti batu. Nathan duduk 2 kursi di belakangnya, namun tetap dalam jangkauan. Posisinya memperlihatkan satu hal. Ia tidak tidur, dan tidak akan tidur sampai pesawat mendarat. Almira menarik selimut tipis ke pundaknya. Ruangan itu hangat, tapi ada hawa lain yang membuat tubuhnya merinding. Bukan dingin, tetapi firasat. Firasat bahwa seseorang di luar sana sedang bergerak,
mendekati, menunggu Almira membuat langkah yang salah. Beberapa jam kemudian, kapten pesawat mengumumkan pendaratan. Ladies and gentlemen, kita akan segera mendarat di Yogyakarta International Airport. Hati Almira turun ke perut. Pulau Jawa, Indonesia, tanah kelahirannya. Tapi kali ini ia datang bukan sebagai diri yang ia kenal. Ia datang sebagai seseorang yang membawa rahasia, membawa ancaman, membawa kunci. Ketika pintu pesawat terbuka, udara hangat lembab khas Jawa menyambut wajah Almira. Aroma tanah basah dan angin pesisir mengalun lembut, kontras sekali dengan dinginnya udara malam di luar. Namun kehangatan itu tidak mampu menembus kecemasan dalam dirinya. Nathan berjalan di belakangnya, membawa tas kecil berisi peralatan minimal. Tidak ada koper, tidak ada bawaan lain. Semakin sedikit jejak, semakin aman perjalanan ini. Di luar jalanan bandara tampak sepi. Hanya ada satu mobil hitam tak mencolok yang menunggu. Mobil sewaan lokal, pilihan sempurna untuk tidak menarik perhatian. Masuk, instruksi Nathan singkat. Mereka melaju keluar bandara, memasuki jalan raya yang mulai ramai jelang pagi. Suara klakson, angkot melintas, langit yang mulai memerah, semuanya begitu familiar bagi Almira. Ia pernah hidup di kota ini selama setahun. Ia pernah berjalan di trotoar ini, pernah duduk di angkringan dekat bundaran. Namun hari ini, Jogja terasa seperti kota asing yang menyimpan jebakan. "Ke klinik itu?" tanya Almira. "Ya," jawab Nathan. "Kami harus tiba saat masih pagi. Lebih sepi." Mobil bergerak ke arah utara, melewati jalan yang semakin kecil dan tenang. Almira memandangi bangunan-bangunan yang dulu ia kenal. Warung kecil, kos-kosan lawas, bengkel motor, semua masih sama. Tetapi hatinya tidak. Karena hari ini, segala sesuatu bisa berarti petunjuk atau ancaman. Setelah 15 menit, mereka tiba di depan sebuah bangunan kecil berwarna hijau pudar. Papan nama di depannya sudah tua dan mulai pudar. Klinik Sehati. Almira menahan napas. Tempat ini, tempat yang dulu ia kunjungi dengan hati yang cemas demi ibunya. Tempat yang tanpa ia sadari, menjadi titik awal hubungannya dengan Ryan. Nathan menoleh kepadanya. "Ingat, saya akan menunggu di mobil. Jika ada sesuatu, tekan alat pengaman itu." Almira menggenggam bedah hitam kecil itu erat. "Kalau saya gagal?" Nathan menatap lurus ke mata Almira. "Kamu tidak akan gagal." Untuk pertama kalinya suara Nathan terdengar bukan seperti agen, bukan seperti penjaga, tetapi seperti seseorang yang benar-benar percaya. Almira membuka pintu mobil dan melangkah turun. Jalanan sepi. Hanya suara ayam dari kejauhan dan motor yang lewat sekali-sekali. Pagi masih muda. Udara masih lembab. Almira berdiri di depan klinik itu beberapa detik sebelum mengumpulkan keberanian untuk masuk. Ketika ia mendorong pintu kaca yang berat itu, suara bel kecil di atasnya berbunyi lembut. Tring! Dan aroma. Aroma itu menghantamnya begitu keras sampai lututnya lemas. Aroma antiseptik yang khas. Aroma tempat ia dulu duduk berjam-jam sambil meremas tas kecil. Aroma ruangan tempat ibunya divonis butuh perawatan yang tidak mampu mereka bayar. Dadanya terasa sesak, namun ia melangkah. Meja resepsionis tampak sama. Kursi plastik biru itu sama. Bahkan majalah lama di rak pun seolah tidak berubah. Almira menatap sekeliling, mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menunjukkan jejak Ryan. Namun tidak ada. Kosong. Hening. Ia berjalan ke lorong sempit menuju ruang konsultasi. Tangan kirinya menyentuh dinding, merasakan dinginnya cat yang usang. Bayangan seorang perawat lewat di kepalanya. Bayangan ibunya duduk di kursi. Bayangan dirinya yang dulu, panik, putus asa, sangat muda. Di ruang konsultasi nomor 3, ruang tempat ia pernah duduk di kursi plastik sambil menunggu dokter, Almira berhenti. Ia menyentuh gagang pintu dan mendorongnya. Pintu berderit. Ruang itu kosong. Hanya ada meja dokter, 2 kursi,
lemari obat, dan jendela kecil dengan tirai tipis. Dan di dinding, ada sesuatu yang menarik perhatian Almira. Sebuah foto kecil. Foto lama gedung klinik itu ketika baru dibangun. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Di pojok bawah bingkai foto itu, ada ukiran sangat kecil. Begitu kecil hingga hampir tidak terlihat. Almira mendekat. Mata membelalak. Itu bukan ukiran biasa. Itu simbol yang pernah ia lihat di belakang figura lukisan London. Simbol yang dipakai Ryan untuk menandai sesuatu. Tangan Almira gemetar. Ia mengusap simbol itu dengan ujung jari. Klik. Foto itu bergerak setengah sentimeter. Ada mekanisme di baliknya. Almira menahan napas, lalu menalik bingkai foto itu lebih keras. Dan foto itu terbuka seperti pintu kecil. Di baliknya, ada lubang persegi kecil. Di dalam lubang itu, sebuah benda tergulung rapi. Almira meraihnya dengan tangan gemetar. Kertas. Kertas berwarna krem tua. Ia membuka gulungan itu perlahan, dan di dalamnya terdapat tulisan tangan Ryan. Tulisan yang begitu ia kenal, begitu ia hafal, begitu ia rindukan. Jika kamu menemukan ini, berarti mereka sudah terlalu dekat. Jangan kembali ke rumahmu. Jangan percaya siapapun. Bahkan, orang yang terlihat paling melindungimu bisa saja musuhmu. Napas Almira tercekak. Tangannya bergetar hebat. Lalu baris terakhir menghentamnya seperti petir. Jika kamu bersama mereka, berhati-hatilah pada pria bernama Nathan. Kertas itu jatuh dari tangan Almira. Dunia runtuh dalam sekejap. Sementara di luar jendela ruang konsultasi, di antara celah tirai tipis, sepasang mata memperhatikan Almira tanpa berkedip. Seseorang yang tidak seharusnya tahu bahwa Almira ada di klinik itu. Seseorang yang sejak pesawat mendarat, mengikuti mereka dari jauh. Seseorang yang bukan Nathan dan bukan Elena. Seseorang yang langkahnya sedang menuju pintu klinik. Langkah itu berat, penuh tujuan, penuh sesuatu yang Almira tidak bisa pahami, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Darah Almira mendadak dingin. Suara langkah itu semakin dekat. Tok, 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 menggema di koridor klinik yang sempit dan sepi. Almira memegang tepian meja konsultasi. Jemarinya gemetar. Catatan kecil yang tadi ia baca jatuh ke lantai. Berhati-hatilah pada pria bernama Nathan. Kalimat itu masih membakar di kepalanya. Lalu siapa orang yang datang sekarang? Temannya Nathan? Musuh Nathan? Atau musuh Ryan? Ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Permisi? Suara bariton. Tenang, terlalu tenang. Dokter klinik itu mengangkat wajah panik. Bu, saya rasa sebaiknya Anda... Pintu terbuka sebelum dokter itu sempat menyelesaikan kalimat. Dan pria itu masuk. Ia tidak terlihat seperti pasien, atau polisi, atau orang yang tersesat. Ia memakai jas gelap tanpa dasi. Wajahnya licin, tanpa emosi. Dan sorot matanya tajam, menyapu ruangan seperti scanner, lalu berhenti tepat pada Almira. Bu Almira. Ia menyebut namanya dengan percaya diri seolah sudah mengenalnya lama. Jantung Almira serasa berhenti. Dokter yang tadi memeriksanya langsung menunduk dalam-dalam. Bukan hormat, lebih seperti takut. Pria itu berjalan perlahan ke arah Almira. Bapak datang untuk... Suara Almira pecah halus. Untuk Anda. Langkah pria itu semakin dekat. Terlalu dekat. Almira mundur setengah langkah tanpa sadar. Ada yang ingin saya bicarakan, katanya datar. Secara pribadi. Almira merinding.
Kenapa? Suaranya hampir tak keluar. Pria itu tak menjawab. Ia justru menatap meja dokter, melihat kertas kecil yang jatuh. Ia berjongkok, mengambilnya. Mata Almira melebar. Jangan, tolong jangan baca. Tetapi pria itu membaca cepat, hanya 2 detik, lalu menatap Almira lagi. Alisnya terangkat sedikit. Menarik, katanya pelan. Ia meremas kertas itu, tanpa amarah, tanpa emosi. Tapi justru karena itu terasa jauh lebih berbahaya. Siapa yang menulis ini? Tanyanya. Saya tidak tahu, jawab Almira pelan. Ia mendekat, sangat dekat. Almira bisa mencium aroma parfum maskulin yang mahal, aroma dingin yang tajam. Menurut saya, katanya perlahan, Anda seharusnya tidak berada di sini. Ia memiringkan kepala. Dan Anda seharusnya tidak bersama Nathan. Almira menegang. Ketakutan, kebingungan, dan kecurigaan campur jadi satu. Pria itu melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. Anda ikut saya sekarang. Ada banyak hal yang harus kita selesaikan sebelum mereka menemukan Anda. Mereka? Belum sempat Almira bertanya, trok! Pintu klinik terbuka keras. Seseorang muncul. Nafas Almira tertahan. Nathan? Nathan berdiri di ambang pintu. Napasnya teratur, namun mata gelapnya berkilat tajam. Ketegangannya langsung meledak seperti 2 medan listrik bertemu. Pria misterius itu memutar badan perlahan. "Oh," katanya datar, "kau datang lebih cepat dari dugaan." Nathan tidak tersenyum, tidak berkata basa-basi, tidak memperkenalkan diri. Hanya satu kalimat keluar, "Jangan sentuh dia." Pria itu mengangkat alis. "Sentuh? Saya baru berbicara." "Bicaramu sudah terlalu jauh," kata Nathan. Pria itu tertawa kecil, bukan tawa bahagia, lebih seperti seseorang yang sudah tahu rahasia orang lain dan menikmati ketidaknyamanan itu. "Jadi kau melindungi dia sekarang?" Sorot matanya pindah ke Almira. "Apakah kau yakin mempercayai orang ini?" Nathan menegang. Almira membeku. Catatan kecil itu terasa membakar isi kepalanya. Berhati-hatilah pada pria bernama Nathan. Tapi pria yang berdiri di hadapannya ini, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, justru terasa jauh lebih berbahaya daripada Nathan. Pria misterius itu berjalan melewati Nathan, hendak keluar. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh dan berkata, "Cepat atau lambat, ia harus mengetahui semuanya." Dan ketika hari itu tiba, matanya menajam. "Kau tidak akan ada di sisinya." Nathan mengepalkan rahang. Pintu tertutup. Hening mencengkeram ruangan. Almira memegang meja untuk menopang tubuhnya yang lemas. "Nathan," suaranya pecah. "Siapa dia?" Nathan menarik napas panjang. Napas seseorang yang menyadari situasi telah naik 1 level. "Namanya Erasmus," jawabnya akhirnya. "Dan dia bekerja untuk pihak yang menentang Ryan." Almira tersentak. "Musuh Ryan?" "Lebih rumit dari itu." Nathan mendekat 1 langkah. Suaranya lebih pelan. "Dia bagian dari unit lama yang pecah dari organisasi induk. Dia percaya Ryan mengkhianati mereka. Dan dia tahu identitas Anda." Tubuh Almira bergetar. Ketakutan merayap dari tulang belakang. "Nathan," suaranya pecah. "Aku tidak tahu siapa yang harus kupercayai. Catatan itu memperingatkanku terhadapmu." Nathan memejamkan mata sebentar. Dan dia memanfaatkan itu. Ia menatap serius. "Almira, kalau aku ingin menyakitimu, aku punya puluhan kesempatan. Di bandara,
di mobil, di lobi, di ruang rapat Aurelian. Ia menuju pintu tempat Erasmus keluar. Tapi dia tidak pernah muncul tanpa tujuan, dan tujuannya tidak pernah baik. Almira menelan ludah. Air mata mulai terkumpul lagi di sudut matanya. Aku hanya ingin aman, Nathan. Nathan menatapnya lama. Lalu ia mengangguk. Ada satu tempat yang lebih aman daripada klinik ini. Suaranya mantap. Safe House Aurelian. Ia mengulurkan tangan. Percayakan hidupmu padaku malam ini. Setelah itu, kau boleh menilai apakah peringatan itu benar atau jebakan. Almira menatap tangan itu. Ragu. Takut. Tapi juga tidak punya pilihan lain. Perlahan, dengan napas tercekat, Almira meraih tangan Nathan. Nathan bergerak cepat. Ia mencabut kamera CCTV klinik dari kabelnya, memberikan masker dan jaket kepada Almira, menyuruhnya menunduk ketika keluar. Koridor klinik tampak kosong, tapi di ujung gedung, lewat jendela buram, Almira melihat sosok Erasmus berdiri di bawah lampu jalan, menatap ke arah pintu klinik. Dia menunggu, bisik Almira. Dia selalu menunggu, tapi dia tidak akan mengikuti kita begitu dekat. Dia bekerja dengan bayangan, bukan terang. Nathan membuka pintu samping gedung. Udara malam menyambut mereka. Sebuah mobil hitam menunggu dengan mesin menyala. Mereka masuk cepat. Pegang erat, kata Nathan. Mobil melaju. Dan untuk pertama kalinya, Almira merasa ia benar-benar berada dalam pelarian. Erasmus mengecil di kaca spion. Namun tatapannya tetap mengikuti mereka seperti hantu tak bernapas. Mobil baru berhenti di sebuah gedung tinggi. Hotel mewah tetapi dijaga petugas keamanan swasta yang tidak memakai seragam biasa. Apa ini? Tanya Almira dengan suara lemah. Safe House, tempat Ryan tinggal setiap kali berada di London. Almira terdiam. Pengamanan begitu ketat. Bahkan di lift saja butuh sidik jari Nathan. Mereka sampai di kamar. Nathan berkata, "Tidurlah dulu. Besok pagi aku akan menjelaskan semuanya." Almira masuk. Pintu tertutup perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Almira menangis dalam kesunyian, bukan hanya karena takut, tapi karena dunia yang ia kenal telah runtuh sepenuhnya. Namun di balik semua itu, ia tidak tahu bahwa seseorang lain berdiri di bawah hujan di depan hotel. Erasmus menatap ke arah jendela kamarnya. Sayang sekali Almira, kau memilih orang yang salah. Lampu hotel padam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, perburuan mulai. Malam itu Almira tidak benar-benar tidur. Ia hanya memejamkan mata, tapi pikirannya bergerak cepat, seperti jarum jam yang dipaksa berlari tanpa henti. Wajah Erasmus, catatan misterius, tatapan Nathan, ruang konsultasi yang tiba-tiba berubah menjadi arena ancaman. Semuanya menumpuk menjadi gumpalan gelap dalam pikirannya. Di antara rasa takut, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Pertanyaan, jika catatan itu benar, kenapa Nathan menyelamatkanku? Jika Nathan baik, siapa yang mengirim catatan itu? Dan siapa Erasmus sebenarnya dalam hidup suamiku? Pertanyaan itu membelit pikirannya seperti benang kusut. Di luar kamar, dua orang penjaga bersenjata berdiri diam. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap lurus ke koridor. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menyadarkan Almira bahwa ia tidak lagi berada di dunia biasa. Ini adalah dunia Ryan. Dunia yang dulu tak pernah ia izinkan masuk ke rumah tangga mereka. Dunia yang kini menelannya hidup-hidup. Ketika matahari perlahan terbit,
Cahaya pucat masuk melalui tirai besar safe house. Almira membuka mata. Kepalanya berat, tapi ada kelegaan kecil karena setidaknya malam sudah lewat tanpa kejadian buruk. Ia bangun, kakinya menyentuh karpet tebal. Masih pusing, tapi cukup kuat untuk berdiri. Ia berjalan ke jendela. London pagi hari tampak berbeda dari malamnya, lebih tenang, lebih rapuh. Entah mengapa, ia merasa kota itu sedang menatap balik padanya, seolah berkata, "Kau belum tahu apa yang sedang menunggumu di sini." Tok, tok, tok. Suara ketukan lembut. Almira menoleh dengan jantung berdebar. Suara itu bukan suara pria misterius itu. Tidak juga suara ancaman. Almira, suara Nathan terdengar dari balik pintu. Jernih, tenang. Kita harus bicara. Almira menarik napas panjang. Ia membuka pintu. Nathan berdiri rapi, sudah berganti jas bersih. Rambut disisir ke belakang, dan ekspresi wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. "Bagaimana tidurmu?" tanyanya. Almira tidak menjawab. Tidak perlu basa-basi. Nathan mengangguk kecil, seolah paham. "Baik, kita mulai." Ia mempersilahkannya duduk di meja kecil di dekat jendela. Almira duduk perlahan. Nathan duduk di seberangnya. Ketegangan itu kembali. "Kau berhak tahu siapa Erasmus." Nathan memulai tanpa bertele-tele. "Erasmus bukan pria biasa. Dia mantan anggota tim yang sama dengan Ryan." Almira menegang. "Dulu organisasi kami punya dua kubu. Kubu yang memilih bekerja untuk melindungi negara," Nathan menunjuk dirinya, "dan kubu yang memilih melindungi uang." Almira terdiam. Ryan salah satu pemimpin kubu yang pertama. Erasmus, pemimpin kubu yang kedua. Dan pertarungan mereka tidak pernah berhenti. Almira menggenggam ujung meja. "Jika begitu, kenapa dia mencariku? Aku bukan siapa-siapa." Nathan menggeleng. "Justru karena kau bukan siapa-siapa." Nathan mencondongkan tubuh. "Semua ini bukan soal siapa kau dulunya, tapi siapa kau sekarang. Dan sekarang kau pewaris warisan terbesar Ryan." Almira menahan napas. "Erasmus ingin informasi yang Ryan simpan," kata Nathan. "Dan dia yakin Ryan meninggalkan itu padamu." Almira memejamkan mata keras-keras. "Kenapa Ryan tidak pernah menceritakan semua ini?" Nathan diam sebentar. Lalu ia menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Karena satu-satunya cara melindungimu adalah membuatmu tidak terlihat penting." Almira merasa dadanya sesak. Kalimat itu sama dengan di video Ryan. "Ia melindungiku dengan membuatku terlihat tidak berharga." Air mata mengalir pelan. Nathan tidak menyela. Ia tahu ada luka yang sedang dibuka. "Apa maksud catatan yang aku terima?" Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Nathan terdiam.
Almira menatapnya dengan mata yang penuh campuran takut dan tuduhan terselubung. Ada seseorang memperingatkanku agar berhati-hati. Padamu. Nathan menahan napas. Catatan itu bukan dari kami. Bukan dari Aurelian. Dan bukan dari Ryan. Lalu dari siapa? Nathan menatapnya lama. Saya punya dugaan. Tetapi saya tidak ingin membuatmu panik. Nathan, suara Almira bergetar tegas. Aku sudah cukup panik. Lebih banyak kebenaran tidak akan membuatku lebih takut dari sekarang. Nathan akhirnya menyerah. Ia meraih tablet kecil dari dalam jasnya. Menampilkan satu nama. Satu wajah. Elena. Almira terkejut. Elena? Nathan mengangguk. Dia mengirimmu catatan itu. Tapi kenapa? Suara Almira naik 1 oktav. Karena Elena tidak mempercayai saya. Dan karena dia takut. Takut apa? Nathan menatap keluar jendela. Takut bahwa seseorang di dalam Aurelian adalah pengkhianat. Almira tertegun. Termasuk aku. Karena aku orang terakhir yang bekerja berdampingan dengan Ryan sebelum ia menghilang. Keheningan turun. Tetapi bukan keheningan yang kosong. Keheningan yang penuh tanda tanya. Apakah kau pengkhianat, Nathan? Almira tidak bisa menahan diri. Pertanyaan itu keluar tanpa filter. Nathan menatapnya langsung. Wajahnya tidak marah, tidak tersinggung, tidak defensif. Hanya lelah. Saya akan biarkan Anda menilai sendiri. Ia mengambil sesuatu dari saku jasnya, USB hitam kecil. Almira terbelalak. USB itu? Nathan mengangguk. Pesan terakhir Ryan. Nafas Almira tercekat. Itu yang dia tinggalkan untukmu, kata Nathan. Tapi kenapa ada padamu? Nathan menjawab lembut. Karena saya orang terakhir yang Ryan percaya sebelum racun mulai menggerogotinya. Dan dia memberi saya satu pesan. Nathan memijamkan mata sedetik. Pastikan Almira menerimanya ketika dia siap. Almira menggigit bibir. Tangannya gemetar ketika menerima USB itu. Maka, kenapa baru sekarang memberikannya? Nathan menatapnya dalam. Karena kemarin, kau masih berusaha bertahan. Sekarang, kau sudah siap tahu kebenaran. Almira menunduk. Air mata jatuh lagi. Semuanya akhirnya masuk akal. Erasmus, catatan misterius, ancaman di klinik, pelarian ke safe house, USB yang disimpan Nathan, dan Ryan. Ryan yang selama ini melindunginya dari balik bayangan. Cukup. Nathan terhijab. Kita ke kantor pusat. Nathan berdiri perlahan. Aku harus menunjukkan sesuatu padamu, katanya. Tempat di mana semua ini dimulai, dan tempat di mana kau akan menemukan jawaban yang tersisa. Almira bangkit pelan. Matanya masih merah, tapi langkahnya tidak goyah. Baik, katanya. Aku ikut. Nathan tersenyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan.
kau jauh lebih kuat daripada yang kau sadari, Almira. Mereka berjalan keluar. Dua penjaga mengangguk hormat. Lift pribadi terbuka. Dan untuk pertama kalinya, sejak kabut tragedi melingkupi hidupnya, Almira merasa ia sedang menuju jawaban, bukan lagi pelarian. Aurelian Headquarters, disinilah dunia Ryan terbuka. Mobil berjalan tenang menuju gedung kaca raksasa, Aurelian Holdings. Almira memandang bangunan itu lama, bukan seperti perusahaan biasa, lebih seperti benteng modern yang menyimpan rahasia negara. Ketika masuk, staf-staf menghentikan langkah. Mereka menunduk, menghormati, seolah mereka tahu Almira bukan lagi istri yang ditinggalkan. Ia adalah seseorang yang jauh lebih penting daripada itu. Dan kini, seseorang yang membawa pesan terakhir dari pendiri organisasi. Seseorang yang akan menjalankan langkah terakhir Ryan. Nathan menekan tombol lift ke lantai paling atas. Ruangan utama terbuka. Hening. Meja besar Ryan berdiri di tengah ruangan, memancarkan kekosongan yang penuh makna. USB di tangan Almira terasa berat, seberat seluruh rahasia yang menunggu untuk dibuka. Ia duduk di kursi Ryan, Nathan berdiri di belakang, tidak menghalangi, tidak mengatur, hanya menjadi saksi. Almira memasukkan USB itu. Layar menyala, dan wajah Ryan muncul. Suara itu memenuhi ruangan. Jika kau menonton ini, berarti aku tidak lagi berada di sisimu. Air mata Almira jatuh, dan video itu mengubah segalanya. Mengubah hidupnya, mengubah dunia, mengubah setiap jawaban yang ia kira pernah ia pahami. Sampai kalimat terakhir Ryan menggema. Jika waktunya tiba, kau akan menemukan aku. Jika waktunya tiba, kau akan menemukan aku. Suara itu berhenti. Layar meredup perlahan, menyisakan siluet wajah Ryan yang tenggelam dalam cahaya putih sebelum benar-benar hilang. Almira mematung. Tidak ada kata yang bisa keluar. Tidak ada napas panjang yang mampu menenangkan dadanya. Hanya satu hal yang tersisa. Hening. Hening yang menampar sekaligus memeluk. Jari-jari Almira meremas sisi kursi. Seolah tubuhnya butuh pegangan agar tidak runtuh bersama dunia yang baru saja terbuka di hadapannya. Nathan tetap berdiri di belakangnya. Diam. Ia tahu tidak ada kalimat yang pantas menggantikan luka ini. Sampai akhirnya suara Almira pecah. Lirih. Seperti anak kecil yang mencari arah. Apa maksudnya Nathan? Nathan menunduk pelan. Ia tidak pernah mengatakan padaku bagian itu. Almira menoleh. Matanya masih basah. Tapi kau tahu sesuatu. Wajahmu itu bukan wajah orang yang kaget. Nathan menahan napas. Ia tahu momen ini akan datang. Izinkan saya jujur, katanya akhirnya. Ryan tidak menghilang begitu saja. Dia menyiapkan sesuatu jauh lebih besar dari sekedar pesan terakhir. Almira berdiri. Angkahnya pelan, tapi mantap. Aku ingin melihat semuanya. Nathan mengangguk. Kalau begitu, ikut saya. Mereka berjalan menuju dinding kaca besar di sisi ruangan. Nathan menekan panel kecil yang hampir tak terlihat. Dinding itu bergeser. Di baliknya, ruangan sempit dengan satu meja panjang dipenuhi map bersegel, diagram, foto-foto satelit, dan berkas dengan nama Ryan tertera di setiap sudut. Almira menatap semuanya seperti melihat bagian lain dari suaminya. Bagian yang selama ini tersembunyi dari dunia. Apa semua ini? Rencana Ryan, jawab Nathan pelan. Untuk apa? Nathan menghela napas.
untuk memastikan Anda tetap hidup. Almira memejamkan mata. Ada rasa syukur, ada rasa marah, ada luka yang tidak tahu harus mengalir kemana. Kenapa dia tidak pernah bilang? Karena jika Anda tahu, Anda akan menjadi target. Nathan menatapnya serius. Dan Erasmus bukan satu-satunya yang mengincar Anda. Almira merinding. Jadi, video itu bukan akhir. Tidak. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Nathan menggeser satu map berwarna abu-abu ke hadapan Almira. Labelnya sederhana. Step 2, only for A. Almira menyentuh map itu, tangan dingin, hati bergetar. Apa isi ini? Kebenaran berikutnya. Dan mungkin jalan menuju Ryan. Almira mengangkat wajahnya. Step 2, only for A. Almira menyentuh map itu. Tangan dingin, hati bergetar. Apa isi ini? Kebenaran berikutnya, jawab Nathan. Dan mungkin jalan menuju Ryan. Almira mengangkat wajahnya. Dia benar-benar hidup. Nathan tidak menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena jawabannya terlalu besar untuk diucapkan sebelum Almira melihat sendiri. Bukalah. Nathan hanya berkata. Almira membuka map itu perlahan. Di dalamnya, foto bandara di Turki. Wajah seseorang disensor, tapi bentuk tubuhnya terlalu familiar. Tiket pesawat dengan nama A. Khalid. Tanggalnya 3 minggu setelah Ryan dinyatakan meninggal. Rekaman CCTV seseorang membawa koper hitam, koper yang sama seperti milik Ryan. Satu amplop kecil ditujukan langsung kepada untuk istriku ketika ia siap. Tangan Almira gemetar lagi. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Jika kau ingin menemukan kebenaran, datanglah ke tempat kita pernah berjanji akan pergi bersama. Almira menatap Nathan. Istanbul. Nathan mengangguk. Kita berangkat malam ini. Almira menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada keraguan lagi. Selama ini ia hidup dalam ketakutan, pelarian, dan kehilangan. Tapi sekarang ia bergerak untuk mencari jawaban. Bukan lagi demi memahami masa lalu, tapi demi masa depan yang mungkin masih menyimpan seseorang yang ia cintai. Ia menatap gedung Aurelian dari jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Almira merasa bahwa setiap langkah akhirnya mulai menyatu. Bahwa semua petunjuk Ryan tidak berhenti di ruangan itu. Bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ia menutup map itu perlahan. Ayo Nathan, katanya, aku siap. Nathan mengangguk, membuka pintu rahasia menuju lift pribadi. Mereka melangkah keluar bersama, menuju Istanbul. Pesawat malam menuju Istanbul lepas landas tanpa suara berlebihan. Almira duduk di samping jendela, menatap gelapnya langit. Nathan duduk di kursi sebelah, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu Almira membutuhkan ruang untuk berdamai dengan pikirannya. Pikiran Almira penuh percikan. Ryan, USB itu, pesan-pesan misterius, surat di map abu-abu, dan kata Istanbul yang terus memantul di dinding benaknya. Ketika pesawat meluncur di ketinggian, Almira memejamkan mata, memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak segala kekacauan dimulai, ia tidak merasa seperti pelarian. Ia merasa seperti seseorang yang sedang pulang, menuju jawaban. Turki menyambut mereka dengan udara dingin dan angin yang membawa aroma laut. Bandara Sabiha Gökçen tidak terlalu ramai.
Nathan berjalan di depan, Almira mengikutinya. Mereka melewati terminal tanpa suara hingga akhirnya keluar ke area parkir. Sebuah mobil hitam sudah menunggu. Sopir, pria Turki dengan wajah tegas, menunduk hormat. "Mrs. Almira," ucapnya dalam bahasa Inggris fasih. "Tuan Ryan memerintahkan saya menjemput Anda jika hari ini akhirnya tiba." Ucapan itu menusuk dada Almira. "Dia benar-benar mempersiapkan semuanya," bisiknya. Nathan mengangguk kecil. Ryan tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Mobil melaju menuju kota. Istanbul tampak seperti lukisan bergerak. Lampu-lampu jembatan Bosporus, suara azan dari masjid-masjid besar, kehidupan malam yang tidak pernah tidur. Namun Almira hanya menatap keluar jendela. Tidak ada pemandangan yang mampu menenangkan hatinya. Setibanya di Fatih, mobil berhenti di depan sebuah bangunan batu tua. Sebuah rumah sakit kecil, nyaris tersembunyi di antara toko-toko. Kenapa di sini?" tanya Almira. James, sopir tadi, menjawab pelan. "Karena ini langkah terakhir yang Ryan tinggalkan." Nathan mengetuk pintu besi. Seorang pria tua berjas putih muncul, menatap Almira lama sebelum membuka pintu lebih lebar. "Selamat datang," ucapnya. "Saya Dr. Galib, dan saya telah menunggu Anda." Almira mengerutkan kening. "Menunggu saya? Untuk apa?" Dokter itu tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan mereka masuk. Rumah sakit itu kecil, sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat di dalamnya. Lampu-lampu kuning menerangi lorong batu yang sempit. Di ujung lorong terdapat satu pintu baja. Dokter Galib berhenti di depannya. "Mrs. Almira, sebelum Anda masuk, Anda harus tahu satu hal." Almira menahan nafas. Ryan tidak mati karena racun. Dunia Almira bergetar. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu menatapnya, matanya penuh iba sekaligus hormat. "Dia hampir mati, ya. Racun itu merusak tubuhnya. Tapi sebelum semuanya terlambat, Ryan menghilang. Bukan untuk lari, tapi untuk disembunyikan." Nathan melanjutkan dengan suara rendah. "Kami membuat laporan kematiannya. Semua dokumen dipalsukan. Semua catatan ditutup, termasuk aktenya." Almira mundur selangkah, tubuhnya melemah. "Jadi selama ini," dokter itu membuka pintu. "Selama ini, dia berada di sini." Pintu itu terbuka pelan, mengeluarkan aroma antiseptik dan angin dingin yang menggigit kulit. Almira masuk terlebih dahulu. Dan di sana, di tengah ruangan putih dengan mesin-mesin yang tidak ia kenali, terbaring seseorang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Rambutnya sedikit lebih panjang dari kenangan Almira. Namun ia mengenalinya. Ryan, suaminya. Orang yang ia pikir telah pergi selamanya. Air mata Almira langsung jatuh tanpa bisa dibendung. "Ryan!" Lututnya hampir menyerah. Nathan cepat menopangnya, membantu Almira berdiri. Dokter Galib bergerak ke samping ranjang, memeriksa monitor kecil. Dia dalam kondisi stabil, tapi belum sadar sepenuhnya. Dalam beberapa minggu terakhir, ada peningkatan signifikan. Almira mendekat pelan. Ia menyentuh tangan Ryan yang dingin, memeluknya dengan kedua tangannya yang gemetar. Kenapa kau tidak memberitahuku?" bisiknya terseduh-seduh. Tidak ada jawaban, hanya suara mesin medis yang tenang, konstan. Nathan berdiri di belakangnya. Ryan memilih untuk menghilang karena dia tahu jika kau mengetahui keberadaannya, Erasmus dan kelompoknya akan menyerangmu untuk memancingnya keluar. Ini adalah cara dia menyelamatkanmu. Amira menangis, bahunya bergetar hebat. "Dan kau membiarkan
Aku berpikir dia mati. Nathan menunduk. Jika saya memberitahu Anda lebih cepat, Anda akan mencarinya dan itu akan membunuh Anda berdua. Keheningan memenuhi ruangan. Hening yang berat, namun perlahan berubah menjadi pasrah. Almira duduk di kursi kecil di samping ranjang Ryan. Tangannya tidak melepas tangan suaminya. Seolah tubuhnya tahu, ini rumahnya, ini tempat yang selama ini ia cari. Berapa lama lagi? Hingga dia sadar. Dokter Galip mengambil nafas panjang. Kami tidak bisa memastikan, tapi ada tanda-tanda dia merespon suara dan sentuhan. Almira menunduk, mengusap punggung taman Ryan dengan lembut. Aku di sini, Ryan. Aku di sini. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, tidak ada rasa takut. Tidak ada kebingungan. Tidak ada pelarian. Hanya ada satu hal. Harapan. Malam itu Nathan keluar dari ruangan memberi Almira ruang untuk bersama suaminya. Ia duduk sendirian di kursi luar menatap lorong gelap. James berdiri di dekat pintu. Bagaimana keadaannya? Nathan menghela nafas. Sesuai rencana, tapi sekarang semuanya bergantung pada Almira. James mengerutkan kening. Maksudnya? Nathan menatap pintu ruangan tempat Almira berada. Dia bukan hanya istri Ryan. Ia berhenti sejenak. Dia pewaris seluruh jaringan Aurelian. James terdiam. Nathan melanjutkan. Dan jika Erasmus mengetahui Almira masih hidup, ini baru permulaan. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kecil di ruangan itu. Almira belum tidur. Ia tetap menggenggam tangan Ryan sepanjang malam. Merasakan hangatnya kembali sedikit, perlahan, namun pasti. Ketika cahaya itu menyentuh wajah Ryan, sesuatu terjadi. Almira membeku. Jari Ryan bergerak. Sangat halus. Seperti sentuhan pertama dari orang yang berenang kembali dari kedalaman gelap. Air mata Almira langsung jatuh lagi. Ryan? Ryan, dengar aku? Kelopak mata Ryan bergetar. Pelan, berulang, seperti seseorang yang sedang berjuang naik ke permukaan. Dokter! Teriak Almira dengan suara pecah. Nathan masuk cepat, James menyusul. Dokter Galip memeriksa alat, wajahnya berubah. Bukan panik, tapi kagum. Dia merespons lebih cepat dari perhitungan kami. Almira memegang wajah Ryan dengan kedua tangannya, membungkuk dekat telinganya. Aku di sini. Aku tidak pergi kemanapun. Aku menemukanmu. Kelopak mata itu akhirnya terbuka seiris. Hanya setipis cahaya, namun cukup untuk membuat dunia Almira runtuh dan bangkit dalam 1 detak. Ryan berusaha fokus. Pupilnya bergerak, mencari sesuatu, mencari seseorang. Dan ketika ia menemukan Almira, senyum kecil muncul. Lemah, namun nyata. Suara itu pecah, rapuh, nyaris tidak terdengar. Tapi bagi Almira, itu adalah suara terindah dalam hidupnya. Ia memeluk tangan Ryan, menangis tanpa suara. Aku di sini, aku tidak akan pergi lagi. Nathan menatap mereka dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan dimulai, wajah Nathan menunjukkan sesuatu. Lega. Beberapa jam kemudian, setelah kondisi Ryan benar-benar stabil, Almira keluar ruangan untuk mengambil udara. Nathan menghampirinya. Bagaimana perasaanmu? Almira menatap langit Istanbul. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi, untuk pertama kalinya, aku
aku merasa hidup kembali. Nathan mengangguk. Ryan akan butuh waktu untuk pulih. Tapi ia butuhmu. Dunia Aurelian juga butuhmu. Almira menghela nafas. Jika dia butuh aku akan siap. Nathan tersenyum tipis. Lalu, apa langkahmu berikutnya? Almira menatap jauh ke horizon, lalu menjawab dengan suara mantap. Melindungi Ryan, mengambil alih apa yang dia tinggalkan, dan memastikan Erasmus tidak pernah menyentuh hidupku lagi. Nathan mengangguk bangga. Kau akhirnya menjadi orang yang dia percaya sejak awal. Almira menatap pintu ruangan tempat Ryan terbaring. Ia menutup mata, membiarkan angin Turki menyentuh wajahnya. Perjalanan panjang itu, pelarian, kehilangan, ancaman, kebohongan, semuanya mengantarkannya ke satu titik. Dia menemukan Ryan dan dirinya sendiri. Ketika ia kembali masuk ke ruangan, Ryan sudah lebih sadar. Matanya mengikuti langkah Almira. Ia tersenyum lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Kau datang? Bisiknya. Almira memegang wajahnya dengan lembut. Aku akan selalu datang. Dan di ruangan kecil itu, di sebuah rumah sakit tua yang disembunyikan dari dunia, dua hati yang pernah tercerai-berai akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam ketulusan untuk tetap bertahan bersama.